Saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan kita boleh berjumpa lagi pagi hari ini. Dan beta percaya bahwa semua yang ada di rumah Tuhan ini ataupun bahkan yang ikut berkebaktian bersama dari rumah dalam keadaan sehat-sehat saja. Dan puji nama Tuhan, kalau sehat berarti ada masih banyak hal lagi yang harus dikerjakan. Maka hari ini, di pagi hari ini kita akan berbicara terkait dengan Mazmur 15 ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Sangat sederhana firman ini bagi kita pagi hari ini. Tadi saja ketong masuk, Bapak Majelis bilang, Pica, hari ini firman paling bagus sih, luar biasa. Itu berarti kita baru membacanya saja, kita sudah menemukan keindahannya. Apalagi bersama-sama kita belajar darinya. Mazmur 15 ayat 1 sampai pada ayatnya yang kelima. Baca firman Tuhan ini seakan-akan kita dibawa pada sebuah pemikiran yang sama. Tinggal dengan orang tuh sedap. Tapi lebih sedap kalau keton tinggal dengan orang tua. Itu betul. Itu betul. Tinggal dengan orang tuh enak lai. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara tinggal di mama dan papa lebih sedap daripada segala sesuatu. Hari ini tinggal di orang yang rumah Vardivan lay, rumah tingkat. Tapi kalau tinggal pulang dengan papa dan mama yang biasa saja, itu akan lebih nyaman. Tinggal dengan orang ketong lebih dipus perasaan dan hatinya. Tapi kalau tinggal dengan mama dan papa, apa saja ketong bisa bikin. Mau buka dulang jam berapa saja bisa. Hari ini ketong mau bikin apa saja ketong bisa. Ketong pakai taruh lay. Kira-kira tuan rumah ni marah keseng. Kira-kira bisa keseng. Kira-kira aman keseng. Dan lain sebagainya. Dengan demikian jauh hari sebelumnya. Pepatah juga sudah bilang buat kita bersama. Hujan emas di tanah orang tidak sama seperti hujan batu di tanah sendiri. Itu berarti sanang di tempat lain-lain, sanang di mana lain, tapi tetap ingat-ingat rumah asal saja. Rumah tua sah, rumah di mana papa dan mama ada saja. Bapak Ibu, inilah ketum baca Alkitab pagi hari ini. Mazmur 15 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ketika kita juga diperhadapkan dengan rumah orang tua kita. Ketika kita juga diperhadapkan dengan rumah Bapa kita. Sang pemilik kita, sang pencipta kita, dia yang memberikan kehidupan itu kepada kita. Dia yang memberikan kesenangan itu bagi kita. Dia yang memberikan keselamatan itu bagi kita. Rumahnya adalah rumah idaman. Kediamannya adalah tempat tujuan kita. Sebab di sana kita aman, di sana kita sehat. Di sana kita menemukan banyak hal yang membuat kita menjadi orang-orang yang terus bersuka cita. Yang menemukan bahwa kita adalah orang yang sehat lahir dan batinnya. Kita adalah orang-orang yang sehat secara fisik maupun psikisnya. Rumah Bapa kita, katompung papa pengrumah kata Alkitab. Tempat kediaman orang tua kita, Bapa kita, Tuhan kita yang kekal. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kalau ada Bapak purumah itu berarti ada orang lain lagi purumah. Kalau ada ketumpung Bapak purumah itu berarti bahwa ada rumah lagi selain rumahnya. Itu benar. Ada rumah lagi yang lain selain daripada rumah Bapak kita. Dari ketumpung rumah asli. Dari Tuhan pengrumah ada. Rumah itu menyediakan banyak sekali keindahan dunia ini. Rumah itu banyak sekali memberikan penawaran-penawaran yang baik dalam perjalanan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan Beta. Mari kita bilang for Ale dong. Kalau hari ini Ale mau dapat akang nih, gampang sah. Cepat-cepat saja. Mari Beta ada pegang dia pun kartu. Beta bilang akang sah for Ale. Lah Ale bilang akang for orang saja. Hari ini Pica. Dia yang semesti duduk di tempat itu tuh tiba-tiba drop ke bawah. Pus, selesai. Habis. Mari kita cerita ini for Ali. Ingatan, dia itu tuh begini, dia itu tuh begitu. Rumah yang lain menawarkan kita, otomatis ketak-ketak-ketak selesai. Sampai di tempat yang kita tuju.
dengan tidak ada halangan satu apapun. Instan, mendapatkannya gampang, mudah sekali. Dengan hal-hal yang sesungguhnya ditawarkan bukan di rumah Bapa kita. Padahal Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar firman Tuhan hari ini, ayat 3 ingin mengatakan kepada kita, kalau di ketum Bapa pun rumah tidak disediakan segala sesuatu yang instan dan cepat. Tidak disediakan segala sesuatu yang kemudian merusakkan orang lain, membinasakan orang lain dengan hal yang disebut dengan fitnah. Patah orang lain pun jalang, tumpah orang lain pun nasi dari piring. Oh tidak, itu bukan di rumah Bapa kita. Tetapi di rumah Bapa kita adalah rumah yang tidak menyiapkan fitnah. Ataupun rumah yang tidak menyediakan perbuatan jahat terhadap orang lain. Ayat 3 firman Tuhan kita di hari ini. Pertanyaan lain. Ayo tapi bagaimana kalau ketung ini ada di Bapa pun rumah, di ketung Bapa pun rumah itu kadang-kadang lama. Akang macam karupukan al angin. Mawali pas sekali. Yang semua dekat-dekat nih belum lai. Yang musuh dekat-dekat nih belum lai. Aduh bagaimana Beta pun jalannya akan sudah tutup apa. Padahal tiap hari beta sembahyang lo. Tiap hari beta pergi kebaktian lo. Tiap hari beta beribadah lo. Beta sebenarnya bikin susah orang dan lain sebagainya. Tapi kok bisa? Beta bisa mawali macam begini. Jalan Kristus adalah jalan penderitaan. Yesus Tuhan kita juga mengajarkan kepada kita. Allah Bapa kita mengajarkan kepada kita tentang jalan itu. Jalan yang tidak gampang, jalan yang tidak instan, jalan yang sesungguhnya tidak didapatkan dengan kecepatan yang luar biasa. Yang hanya didapatkan kalau kita bisa membinasakan orang lain, kalau kita bisa menjahatkan orang lain, kalau kita bisa membusukkan orang lain. Itu bukan jalan Bapa kita. Jalan Bapa kita itu adalah jalan yang panjang, lama. Sebab di jalan itu Tuhan sesungguhnya menilai tentang ketaatan kita. Tuhan menilai tentang kesetiaan kita. Tuhan menilai seberapa jauh iman kita kepadanya. Teruji. Hari ini kalau tidak mampu untuk melewatinya Bapak Ibu Saudara, ketum bisa dapat cepat. Ketum bisa dapat gampang. Tetapi gampang juga hilang. Dan mudah juga menjadi patah, habis, selesai, dan lenyap. Coba Bapak Ibu bayangkan. Sebagian dari kita mungkin sudah. Tapi sebagian dari kita mungkin belum. Kalau kita naik roller coaster, sesungguhnya dia dari bawah. Naiknya itu sangat cepat. Itu satu permainan. Di Makassar ada, di Trans 7 ada, kemudian di Jakarta ada dan lain sebagainya. Mungkin sebagian kita sudah. Jadi dia dari bawah itu biasa dia naiknya cepat sekali. Naik. Senang pas sekali kita di atas, tapi hal hilang lah yang ke bawah. Tapi kalau dia satu kali turun Bapak Ibu Saudara, kalau orang yang masih muda yang papa, tapi kalau orang secara kati lari naik ke atas, mesti pakai jantung reserve. Sebab dia turun paling cepat, langsung ke bawah. Itu luar biasa, itu katong. Yang mau akan cepat dia naik. Kadang-kadang duduk di atas hati hilang lagi. Kenapa kau bisa sulanggar dia lagi? Kenapa bisa duduk di atas lagi? Paling cepat. Tapi dia juga akan dengan cepatnya turun sekali dan membuat kita menjadi orang-orang yang sangat drop sampai ke bawah. Orang yang gampang naik dan kemudian gampang turunnya akan membuat dia menjadi orang yang patah hati dalam waktu yang sangat panjang dan lama. Dia akan menjadi orang-orang yang down dalam jangka waktu yang sangat panjang dan lama. Karena apa? Sendapat dengan kesetiaan, sendapat dengan sumbayang, sendapat dengan cepat. Dan oleh karena itu, kalaupun jatuh, dia tidak akan pernah dengan mudahnya akan bangun dan bangkit. Tapi kalau hari ini dapatkan dengan Tuhan, hidup bersama dalam Tuhan pun rumah, dalam Bapa pun rumah, turut Bapa pun mau, dengar Bapa pun perintah, dengar Bapa pun arahan, ikut Bapa pun pita, itu berarti bahwa perlahan saja, tetapi pasti kita akan sampai pada titik tujuan kita. Dan tentunya Tuhan juga akan dengan santun
pada waktu yang sudah ditentukan. Orang lain pun bagi yang naik, ketong akan turun dengan cepatnya. Kacak. Tapi Tuhan juga akan memberikan kepada kita suatu tangga yang pasti. Ketong sampai di sini, orang lain pun bagi yang turun dengan manis, karena kita juga naik dengan manis. Itu kalau dapat dalam ketong Bapa pun rumah. Itu kalau dapat dalam Tuhan pun rumah. Itu kalau dapat dalam ketong pun rumah sendiri. Dan tidak mendapatkannya di rumah luar daripada rumah Bapa kita. Ayat 4, ayat 5, firman Tuhan pagi hari ini dia bilang berketong. Yang memandang hina orang yang tersingkir adalah orang-orang yang sesungguhnya hidup di luar dia pun Bapa pun rumah. Tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan dan berpegang pada sumpah walaupun dia rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Bapak Ibu, siapa sempurna di dunia ini? Sing ada. Beta dan Bapak Ibu Saudara, ketong sing sempurna. Ketong pun salah ada. Ketong pun kurang ada, ketong pun sakit ada. Ketong pun labe ada, ketong pun sehat ada, ketong pun kuat ada. Ketong semua sing sempurna. Oleh karena itu kalau di Bapa pun rumah, Bapak Ibu Saudara dan beta tidak diberikan hak untuk kemudian menghakimi orang lain, menunjuk orang lain dan mengatakan kepada orang lain, ale salah. Mengatakan kepada orang lain, ale sing bisa. Oh jangan. Kemudian mengajarkan lagi kepada anak-anak kita, mungkin juga demikian. Atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan ali bakampung den dia. Orang ambung bilang kata jangan bakampung tuh. Jangan ali bakawan den dia. Jangan ali berteman den dia. Jangan ali bakampung den dia. Jangan. Orang itu paling terbaik. Orang itu tuh begini. Orang itu tuh begitu. Baik kalau bilang orang itu. Tapi ketong kadang-kadang bilang turunan. Jangan, turunan itu paling turunan terbaik. Simboli, bisa. Itu survei membuktikan. Dan kita tidak bisa mengelak daripada itu. Di Bapa pun rumah ketong diberi hak untuk itu. Tidak diberi hak untuk menunjuk orang lain pun salah. Tidak diberikan hak untuk kemudian mengajarkan orang lain. Jangan ale dong itu. Sembai, bisa. Jangan. Nah kalau dia datang minta apa-apa para ale, minta ganti lah be. Jangan ajar biasa. Jangan mengajari yang seperti itu. Itu bukan ajaran di rumah Bapa. Itu bukan ketong Bapa ajar ketong di antop rumah. Sing. Sebab apa Bapak Ibu Saudara? Di tiap bawah atap-atap rumah, tiap rumah tangga. Di situ juga ada kejatuhannya sendiri. Di tiap pribadi, tiap manusia. Di situ juga ada salibnya sendiri. Di tiap pribadi kita, di situ juga ada kesalahan yang pernah dilakukan. Ali dembita kah, laki dembini kah, ketong den orang bersaudara kah, ketong den teman-teman kah, tapi itu pernah ada. Jadi apakah kita layak untuk mengatakan dia salah banyak, lalu beta seng? Layakkah kita mengatakan kepada orang lain, jampi den dia tuh berdosa, lalu ketong seng? Kita tidak berikan hak seperti itu. Di Bapa pun rumah, Bapa seng ajar ketong for bikin angkang. Di Bapa pun rumah, Bapa seng ajar ketong untuk kemudian memperkatakan itu bagi orang lain. Sebab Bapa tahu, kalau dia pernah bikin salah, Ale juga pernah. Kalau hari ini dia tersentuh jatuh, itu berarti ada batu lain lever Ale. Dan oleh karena itu, jangan pernah dengan mudahnya mengatakan for orang lain. Ali pun lebih banyak, beta sedikit, sing ukuran semua sama. Dan itu diberikan Tuhan pas bagi kita. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini dia sangat sederhana bagi kita. Kalau mau tinggal di ketumpuk rumah yang mana ada ketumpuk Bapa, ketumpuk hidup akan dituntun menjadi hidup yang benar dan kudus. Ketun tahu relnya, ketun tahu tangganya, ketun tahu waktunya, ketun tahu saatnya, dan ketun tahu orangnya. Tapi kalau hari ini hidup di luar ketumpung Bapa, ketumpung hidup tidak menjadi kudus. Entah itu waktunya, entah itu kesempatannya, dan segala hal. Oleh karena itu, firman Tuhan bilang berketong, Bapak Ibu Saudara, kembalilah
ketompo Bapa pun dalam rumah, ketompo rumah, supaya ketompo Bapa atur ketong seturut dengan kehendaknya dan bukan kehendak orang lain. Ingatan, semua orang mau untuk sampai di titik yang disebut dengan damai dan sejahtera. Damai hati, hidup dengan penuh dengan damai sejahtera di hati ini. Oleh karena itu, jangan dapat akan ditambah lain. Tapi biarlah Bapak Ibu Saudara menemukannya di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Pemuda sektor Kenanga